Happy growing soul. Welcome to the chapter of progress with Elisa. So today, I'm making a video for the chapter of progress. Jadi, aku mau video ini buat orang-orang di luar sana yang ingin ngebut bareng aku. Okay, so this is my first video. Jadi aku mau di sini kita girls talk sambil make up. So this is my makeup. Kita make up sambil ngobrol bareng. Oh iya guys, karena ini video pertama aku, so aku mau sharing ke kalian tentang apa aja yang udah aku alamin biar kita bisa tumbuh bareng-bareng. Guys, sebelumnya kenalin, nama aku Elisa Dinda Fakria. Kalian bisa panggil aku Elisa, dan aku seorang acne fighter. No problem. Dan buat kalian acne fighter di luar sana yang belum percaya diri tentang acne fighternya, jangan khawatir ya, karena kamu nggak sendirian. Aku juga acne fighter, bahkan ini aku lagi ada acne, lagi ada jerawat karena aku serius. Okay, first of all, I wanna go to this sunscreen dari Wardah. Jujur nih, aku bingung mau aku ngomong apa. Tapi di sini aku tuh mau sharing sama kalian. Aku acne fighter dari aku SMP kelas, kalau sekarang mau ngomongnya kelas 8 ya, kalau begitu aku kelas 1 kelas 2 gitu, berarti di aku kelas 2. Dari aku kelas 2 SMP sampai sekarang aku udah lulus SMK. Ini belum selesai. Aku udah pakai skincare ganti-ganti, dan pakai yang murah, yang mahal, tapi tetap tetap gak bisa. Kalian lihat bekas-bekasnya itu kayak banyak banget gitu. Dulu aku mikirnya apa namanya, acne fighter itu cewek yang gak ada. Aku juga dulu sempet mikir kayak, kenapa sih harus aku gitu. Aku juga pengen jadi cewek yang cantik, terus punya pertemanan yang selalu baik gitu. Tapi ternyata di kehidupan yang ini Allah nggak kasih aku wajah yang cantik. Maksudnya aku cantik, tapi acne skinku tuh nggak secantik orang gitu kan. Awalnya aku tuh berproses mulai dari kelas 9 itu kan ini ya, kalau namanya puber gitu. Nah, jadi aku tuh kayak menyadari bahwa acne fighter itu nggak selalu buruk. Itu ketika aku masuk kelas 2 SMK, dan itu butuh proses yang benar-benar lama banget, karena aku mikirnya kayak zaman sekarang itu kan pergaulannya itu sangat bebas ya di era sekarang itu. Bahkan in my school aja banyak banget yang kecelakaan. Nah, aku mikir dari situ kalau ternyata aku
kan merasa aku tidak secantik orang-orang, aku merasa kayak uh, tidak dipandang oleh laki-laki gitu kan, aku merasanya. Tapi di balik semua itu aku mikir kalau ternyata Allah itu masih aku jerawat biar laki-laki itu gak ada yang notice aku gitu. Karena di era pergaulan yang sekarang itu kita susah banget buat menjaga diri, ngerti gak sih? Kita bilangnya Allah itu mah gampang, itu mah tinggal ya kita tinggal nolak kan bisa, itu kita ngomong doang bisa loh, aku juga cuma sekedar ngomong kayak gitu doang mah bisa, tapi di waktu kita ngelakuinnya itu kan kita nggak tahu, kita tuh nggak pernah tahu guys. Maksudnya itu kayak mungkin kita bisa ngomong ya kan itu bisa nolak, tapi waktu pas kita nauzubillah menjalik kita bicara itu kayak ngomong nolak gitu nggak bisa gitu kan. Aku tuh ternyata sadar kalau di era sekarang itu aku bersyukur banget kalau ternyata cowok itu gak ada yang notice aku, atau bahkan aku disakitin cowok or something like that, itu karena ya Allah itu pengen ngejaga aku dari semua hal-hal itu gitu loh, ngerti gak? Jadi aku kayak ya Allah terima kasih, aku bersyukur banget kalau emang jerawat ini ditakdirkan buat menghapus dosa-dosa aku, it's okay. Dan aku pun jadi merasa terjaga karena di era sekarang itu yang udah pacaran aja dianggap normal guys, itu udah wah kacau banget sih kalau menurut aku. Dan alhamdulillahnya Allah itu ngasih aku di lingkungan orang-orang yang ngerti agama gitu. Kayak aku kan awalnya mondok, terus habis itu aku masuk SMK, awalnya aku gak mau, terus karena aku di pondok itu terlalu mahal, jadi aku pindah, sama aja pindah ke swasta, padahal berbedanya gitu kan berarti. Aku tuh takut aku ngalamin pergaulan bebas gitu kan, tapi ternyata enggak loh, karena Allah itu nitipin aku di satu organisasi yang Masya Allah banget ngebikin aku tuh terjaga banget sampai sekarang. Ya walaupun aku emang belum dan gak sebaik dan salim itu, tapi Masya Allahnya Allah ngejaga aku di era gemburan yang sekarang ini loh. Kalian ngerti gak sih, di era pergaulan bebas, di era pacaran. Awalnya aku di kelas 10 or 11 something aku masih pacaran. Terus itu berkat doa ibu aku juga sih. Ibu aku berdoa semoga aku putus sama pacar aku, dan ternyata bener aku putus karena Mama itu nggak mau kalau aku tuh pacaran gitu loh. Enggak, jujur ya aku bingung ngomongnya harus gimana karena aku masih malu-malu di depan kamera. Pokoknya kayak gitu. Lihat deh, ini buat nutupin jerawat gong banget. Aku pakai ini. Kalian tahu ini kan G7 skincare yang kompor. Jujur aku tuh pengen menjadiin kayak kompor aja, tapi nih kayaknya kebanyakan gitu deh. Hai The Glowing Soul. Jadi ini aku udah pakai skin tint dari G2G nya ya. Nah, oke, balik lagi ke Acne Fighter. So buat kalian yang acne fighter juga, jangan pernah takut dan jangan pernah insecure karena diri kalian itu berharga. Mungkin in this life kalian tidak ditakdirkan, belum ditakdirkan untuk jadi cewek yang cantik, tapi percaya deh beberapa tahun kemudian kalian pasti bakal sembuh dari acne fighter ini. Kuncinya kalian harus selalu bersyukur dan selalu percaya diri. Walaupun aku udah nerapin bersyukur dan percaya diri, tapi tetap kayak gini dan aku harus menutupi semua ini karena aku malu. Tapi it's okay guys, jerawat itu bukan aib, itu hormon.
Ya mungkin ini karena kesalahan kita juga, karena kita pakai sesuatu yang salah maybe, atau something like that. Aku pun nggak tahu ya, karena aku juga masih nyari obatnya. Tapi buat kalian yang acne fighter juga harus percaya diri. Banyak loh orang di luar sana yang bahkan acne fighternya itu lebih parah dari kita. Jadi kita tuh harus melihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Kalau misalnya nih patokan kalian itu orang-orang yang cantik, orang-orang mulus, kita jelas kalah. Itu kalah banget malah kalau dibandingin sama mereka. Aku pakai Vaseline. Kalau dibandingin sama mereka tuh kita kalah banget, dan bahkan kita itu hidupnya cuman insecure kalau kita cuman berpatokan sama mereka. Tapi kalau kita berpatokan sama orang-orang yang di luar kita, yang bahkan maaf banget aku tidak menyinggung siapa, tapi itu pasti ada yang jauh lebih parah dari kita, dan bahkan itu mungkin yang bisa sembuh, karena semua kekurangan itu pasti ada kelebihan, dan semua kelebihan itu pasti ada kekurangan. Manusia itu nggak ada yang sempurna guys. Kalian itu harus ingat kalau manusia itu nggak ada yang sempurna. Kalau kalian terus insecure, terus apa yang harus dibanggain dari kalian sendiri? Jadi kalian mulai deh bangun habit baik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian aja masih ngebenci diri kalian sendiri, gimana orang lain bakal suka sama diri kalian? Kalau kalian ngerasa kayak, kok aku nggak seberuntung, kok bunyi, ayo kan mau pakai cushion ini, kok ininya bunyi, kenapa jelek sekali bunyi ini. Nah gitu. Jadi kalian itu harus bangga sama diri kalian sendiri dulu, baru gini deh, misalnya nih kamu tuh bilang, kenapa sih aku tuh jerawatan, kenapa aku mau dikasih muka yang mulus aja. Ketika kalian udah dikasih muka mulus, terus kalian lihat yang lebih mulus lagi, iya aku pengen deh mukanya semulus dia, nggak ada pori-pori, baby face gitu misalnya. Terus kalian lihat lagi yang hidungnya mancung, iya aku pengen deh hidungnya mancung juga. Kan manusia itu nggak pernah melihat sisi baik dari diri mereka sendiri gitu loh. Berarti kayak nggak ada habisnya kalau kita itu terus insecure sama orang. Kalian tau gak sih, diri kita itu juga butuh diapresiasi. Kalau kalian terus insecure, diri kalian juga bakal capek banget. Coba deh kalian percaya, kalian terus ngebandingin sama diri orang, kalian terus nyakitin hati paling dalam dari kalian sendiri dengan cara membandingkan dengan orang lain. Well, diri kalian juga butuh, kamu cantik banget hari ini. Diri kalian juga butuh kayak, wah aku percaya nih kalau ternyata jerawat itu emang nggak semengerikan dan semenakutkan itu gitu kan. Kayak manusia itu nggak akan pernah ada habisnya untuk kekurangan. Kayak kita itu harus bersyukur guys. Coba deh kalau kalian bersyukur ya itu nggak akan bikin hidup kalian itu jadi susah. Justru kalau kalian bersyukur, nikmat itu bakal ditambah. Buat orang Islam nih ya, kalau kalian terus bersyukur, nikmat kalian itu bakal terus ditambah, ya nggak? Jadi kalian itu harus bersyukur. Kalian percaya kalau ternyata ini tuh buat menghapus dosa orang. Jangan pede kalau pahala kalian udah banyak, justru dosa kita itu banyak banget. Jadi kita tuh harus menjadikan segala sesuatu itu sebagai introspeksi diri gitu. Kalau soal acne fighter sih aku juga nggak bisa ngomong banyak ya, soalnya aku juga kadang masih belum bersyukur. Iya mak, iya namanya juga manusia kan, aku juga bilang tadi.
ternyata mereka sambil cerita itu susah ya kemana-mana gitu pikirannya, kayak aku bingung abis ini mau ngomong apa gitu, bingung. Oh iya, kalian pernah gak sih ngerasain kayak kalian itu hampa banget, rasanya itu kayak kosong, nggak ngerasain apa-apa gitu, kayak kalian nggak bahagia tapi nggak sedih juga, kayak ya datar aja gitu, kayak kosong. Gimana sih rasanya hampa itu ya, ya hampa gitu kan. Ternyata ya itu tuh ada nama, ini loh emosionalnya, namanya tuh emotional numbness gitu. Nah kalian itu ngerasa kayak kalian tuh nggak sedih, kalian tuh nggak bahagia juga, rasanya tuh kayak biasa aja, hampa gitu. Nah itu tuh dirasain dari apa, karena masa lalu, misalnya kalian punya trauma atau kalian lagi stres berat, depresi, atau bahkan overthinking. Siapa yang susah dengan overthinking? Aku, soalnya aku tuh orangnya overthinking parah, terus people pleaser, aku orangnya nggak enakan banget, tapi orang-orang seenaknya gitu sama aku. Tapi ya it's okay lah, karena dulu aku juga sering nyakitin orang waktu aku masih kecil. Jadi I think kalau sekarang aku disakitin itu karena perbuatan aku sendiri, karena setiap yang kita tanam itu ya itulah yang kita tuai. Karena dulu kan aku penjahat itu kan, jadi ya kalau sekarang aku dijahat, it's okay, itu wajar banget. Jujur aku tuh bingung mau ngomong apa. Ntar kalau kalian ada pertanyaan di next chapter, aku bakal bahas dari pertanyaan-pertanyaan kalian langsung tanya aja aku di IG, DM aja IG aku di sini, nanti aku bakal jawab di another vlog, biar kita ada pembahasan gitu kan, kita girls talk gitu, kayak apapun yang mau kalian tanyain, kayak aku lagi nge-stuck di sini, menurut kamu gimana? Terus kamu tanya, aku juga acne fighter, terus aku tuh pengen banget bikin konten tapi aku nggak pede. Nah kamu bisa tanyain aku tipsnya, karena aku bingung kalau ngobrol sendirian itu kayak apa yang harus dibahas, karena aku ngomong sendirian gitu kan, kayak ya udah kalian kasih pertanyaan aja, kita Q&A sambil make up ya, girls talk aja gitu kita. Ini aku bingung aku mau bahas apa. Okay, this is setelah pakai cushion, ini aku udah pakai cushion, dan sekarang I wanna use the eyeshadows first. Kalian tau gak sih, aku bukan pengen banget jadi beauty content creator, tapi balik lagi, aku tuh acne fighter. Aku tuh takutnya kalau aku jadi beauty content creator kayak misalnya nih, I'm gonna use the one product of sunscreen gitu kan. Kalian tahu gak sih sunscreen itu SPF-nya 3,5 SPF++++. Dia tuh udah mengandung niacinamide, cocok buat kulit sensitif, dan dia bisa menenangkan jerawat misalnya. Tapi my face itu masih acne fighter, kayak orang-orang tuh pasti ngiranya kayak orang di elu aja belum berhasil, apalagi kalau kita yang coba gitu kan, belum ada buktinya ya gitu. Jadi aku tuh kayak aku takut. Enggak apa, buat kalian yang mau coba aja, it's okay, bukan berarti aku menurunkan kepercayaan kalian, tapi itu hanya keraguan diriku sendiri saja. It's okay. Nah, I'm gonna show to you. Aku punya eyeshadow ya kan. Ini tuh jadul banget gak sih? Kayak punya mama-mama zaman dulu. Soalnya yang
aku kan suka makeup gitu kan. Nah this is aku ngambil dari punya yang aku, jadi kan yang nenek gimana sih, jadul gitu kan. Cuman aku tertarik banget sama warna ini tuh. Ini kan karena kamera aku masih Android, jadi masih ada semut-semutnya gitu. Bukan semut ya, tapi semut kayak kers gitu kan di kameranya. Tapi ini tuh pinknya bagus banget tau. Jadi kan karena ini tuh udah habis suka, jadi I'm gonna use the one only. Ini sebenarnya blush, tapi aku pakein eyeshadow juga. Apa ya, nanti kalau I sudah punya fulus dan sudah ada modal lagi, I beli makeup yang baru. Kalau sekarang kan kita memanfaatkan yang ada. Oke, kita bahas apa lagi nih? Aku tuh bingung tau, karena this is the first video gitu kan aku bikin program di chapter of progress gitu. Sebenarnya aku pengen bikin di TikTok, tapi karena kalau di TikTok FYP sama teman-teman aku kan nggak berani. Belum. Nanti aku akan memberanikan diri. Nah kan apa yang kita bilang tadi, apa tidak boleh insecure, jadi kita harus pede guys. Taruh di bawah coklat. Ya buat kalian nih yang ngerasa kayak misalnya kalian tuh stuck gitu, kalian misalnya nih di organisasi atau dimanapun merasa kalau kalian itu udah cukup membantu banyak orang, kayak kalian menanamkan pada diri kalian kalau gitu, aku harus berbuat baik gitu, karena kebaikan itu pasti bakal datang ke aku. Kayak aku kan orangnya sendiri, maksudnya sendiri itu dalam konteks pertemanan juga aku nggak beruntung. Aku bukan orang yang beruntung dalam hal pertemanan, aku bukan orang yang beruntung dalam hal percintaan, bahkan dalam akademik pun aku bukan orang yang beruntung dalam semua itu, apalagi dalam keluarga gitu kan. Nah aku tuh mikir kayak aku bener sendiri, apalagi aku anak pertama perempuan yang apapun itu aku usahain sendiri gitu kan. Nah aku selalu mikir kalau kebaikan itu emang akan datang kepada kita gitu kan, karena kebaikan itu pada dasarnya pasti memiliki tempat untuk pulang. Dia asalnya dari mana, ya dia akan pulang ke tempatnya gitu kan. Pun kita kalau berbuat baik. Nah aku ngerasa kayak aku di organisasi udah cukup membantu, bahkan sangat membantu. Tapi kenapa ketika aku yang di posisi itu, misalnya nih aku di organisasi alhamdulillah dipercaya sebagai wakil ketua. Nah abis itu otomatis kan kalau ada event apapun aku yang ngebantuin, aku yang bekerja sangat keras supaya one day ketika aku menjadi ketua aku bisa mendapatkan feedback yang sama gitu dari kebaikan yang aku punya. And then setelah waktunya datang, aku jadi leader of organization, aku jadi ketua dari organisasi itu. Alhamdulillah aku diberi kepercayaan jadi ketuanya. Nah aku tuh ngerasa kayak setiap ada event kok aku yang kerja sendiri, di mana wakil aku, di mana anggota-anggota yang lain gitu kan. Kayak aku pengisi acara sendiri, aku si acara sendiri, konsumsi. Jadi kenapa nggak ada yang bantuin aku, sedangkan dulu aku bantuin ketua yang dulu itu biar dia nggak kerja sendirian gitu. Dan aku ngeliat kalau ternyata dia nggak kerja sendirian, dia banyak yang bantuin. Tapi kenapa waktu aku yang jadi
yang jadi ketuanya, kenapa aku nggak sendirian gitu? Mana kebaikan yang dulu aku kasih, mana feedbacknya gitu kan? Aku tuh di situ ngerasa sedih banget. And then ketika aku curhat ada sama satu kakak kelas dan dia adalah ketuanya dulu, aku wakilnya dia dulu. Nah terus aku ceritalah ke dia. Nah ternyata kata dia, ini yang bikin aku sadar kalau ternyata kebaikan itu emang datang ke kita, tapi dia akan menemukan jalannya gimana pun caranya agar terus balik ke kita. Terus aku nanya kenapa dia nggak balik ke aku, kata aku. Terus kata dia emang belum nemu jalannya ke kamu, mungkin dia masih mencari jalannya untuk balik ke kamu gitu kan. Nah aku mikir kalau ternyata kebaikan itu akan datang ke aku mungkin di waktu yang tepat. Nah mungkin Allah ngasih aku kerja sendiri, apa-apa sendiri, mikirin semuanya sendiri dalam organisasi itu untuk biar aku tuh jadi orang yang tahu kalau ternyata jadi leader itu gak mudah loh. Bukan cuma wah dia ketua organisasi keren banget, bukan cuma kayak gitu. Ternyata banyak banget hal yang harus dipikirin, kayak misalnya harus mikirin anggota yang lain, harus mikirin gimana caranya tamu-tamu itu bisa dapat makanan semua dan kebagian, bisa tahu gimana cara atur tempat supaya tempat yang kecil muat untuk orang banyak. Untuk tugas-tugas yang lain itu gak semudah itu gitu loh. Jadi bukan sekadar wah aku ketua nih gitu-gitu, enggak. Ternyata ya karena Allah itu mau aku tuh belajar dari situ kalau sesuatu yang kita anggap keren itu ternyata nggak mudah untuk ada di posisi itu, dan apa yang harus kita ambil dari situ gitu loh. Kayak itu adalah sebuah amanah yang benar-benar harus kita jaga, dan kalau itu mati. Dan satu hal ya, kan kalau di suatu organisasi berarti kan nama organisasi itu ada di pundak kita. Kalau itu berarti tanggung jawabnya berat banget kan. Kayak misalnya organisasi aku itu kan Rohis. Nah Rohis itu kan berarti identik dengan Islam. Kalau misalnya nih aku nggak pakai kerudung misalnya, terus orang-orang itu bilang kok dia ini sih Rohis tapi kok nggak pakai kerudung, kan berarti Rohisnya yang dibawakan. Nah itu menyangkut gimana kita menangani organisasi itu gitu loh, ngerti gak? Kayak berarti kan tanggung jawab kita itu besar gitu. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang menurut mereka itu salah, bukan nama kita, Kang Sa kok gak pakai jilbab, bukan nama kita yang disebut, tapi loh dia kan anak Rohis, kenapa dia gak pakai jilbab gitu, tapi organisasinya yang dibawa, bukan nama kita gitu loh. Itu sih yang aku ambil. And then aku guys, welcome back. Aku selesain this is my eyeshadow first. Aku nggak tahu ini bentukannya gimana because I'm not using the mirror. Asik mirror. Nah terus habis itu aku mikirnya kalau udahlah cuman sementara aja kok ini kayak gini. Ntar juga kan organisasi itu kan kalau di sekolahan aku tuh kayak misalnya nih 1 tahun udah jadi enggak misalnya nih kita masuk ke organisasi itu di kelas 10. Nah kelas 10 itu kita terpercaya jadi wakil ketua. Nah nanti waktu kelas 11 kita naik pangkat tuh jadi ketua. Nah kelas 12 nya itu karena aku SMK jadi kan ada PKL or something like that, bikin laporan gitu-gitu. Nah jadi di stop gitu kan, ekstrakurikuler all itu di stop. Nah terus udah selesai. Nah aku pikirnya itu kayak udahlah tinggal setahun lagi, besok aku udah nggak di organisasi ini, otomatis aku nggak akan dapat apa ya namanya, bukan beban sih, aku tuh ngomongnya nggak dapat hal yang bikin aku tuh ngerasa sendirian gitu kan, kayak oke, aku nggak sendiri nih gitu. Aku tuh rencananya waktu kelas 12 ini pengen berhenti total banget, jadi apa sih namanya struktur ya kalau di kelas itu namanya.
berangkat kelas gitu, kayak ketua bendahara or something like that. Aku tuh udah mau berhenti karena aku capek gitu. Nah ternyata waktu di kelas 12 aku tuh udah jumput banget, karena waktu itu mau rombak struktur kelas lagi gitu kan. Aku pikir aku udah berhenti gitu kan gitu. Ternyata aku malah kepilih jadi bendahara. Dan yang harus kalian tahu, aku tuh trauma banget sama yang namanya ada kejadian di balik itu sebenarnya yang aku nggak bisa sharing, mungkin belum bisa, tapi one day I will share to you about my story. Tapi yang pasti aku takut banget, tapi ternyata lagi-lagi Allah itu memberikan aku pelajaran bahwasanya trauma itu nggak boleh dipelihara. Kamu tuh harus bangkit dari yang namanya trauma itu emang berat banget dan susah banget buat dihilangin. Sometimes kita bahkan ke-trigger dengan suatu hal yang kecil gitu kan, tapi kita itu masih hidup dan harus terus berjalan gitu kan. Kalau kita terus hidup dalam ketraumaan itu, terus kita gimana bisa maju gitu kan. Dan ya, aku diamanahin sebagai bendahara. Well, it's okay, aku tidak masalah. Nah, waktu pasti paket kelas itu juga waktu aku kelas 10, kelas 11 itu kan aku belum jadi perangkat kelas. Nah, aku tuh selalu bantuin, kayak misalnya nih ada event bikin mading, bikin kayak kelas meeting tuh biasanya disujukan di kelas meeting kan. Nah, bantuin lomba-lomba gitu. Dan ya aku selalu juara gitu kan. Ketika aku yang dari kelas dan teman-teman yang lain, kenapa nggak ada yang bantuin gitu, dari mading, dari event-event kayak bazar itu kan butuh stand dan kita harus mengkreativitaskan itu dengan sendiri. Tapi aku ngerasa kayak bahkan ketuanya aja nggak peduli akan hal itu. I know dia itu sebelumnya itu nggak sekolah, tapi setidaknya dia tahu apa yang terjadi di dalam kelas itu. Itu bukan tugas bendahara, itu tugas kita semua. Bahkan ketuanya pun yang harusnya itu hadir, tapi dia tidak hadir. Tahu dia nggak sekolah, tapi at least dia menanyakan apa progres yang udah kami rencanakan. Tapi dia tidak menanyakan hal itu sama sekali. Dan disitu aku benar-benar capek. Aku pikir setelah aku menjadi setelah aku purna dari organisasi, aku tidak merasakan hal-hal itu lagi. Tapi ternyata aku masih. Ternyata tidak semudah itu, guys. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu adalah berbuat baik itu bukan selalu berharap kalau hal baik itu datang ke kita. Hal baik itu akan datang ke kita dengan waktu yang tepat. Tapi kalau kita berharap setelahnya ada kebaikan itu datang kepada kita, itu nggak akan mungkin terjadi. Karena kita harus mengambil pelajaran dulu dari semua itu gitu. Berarti gak sih maksud aku yang kayak atau mungkin kebaikan itu nggak akan datang ke kamu, tapi datangnya ke orang-orang yang kamu sayang. Misalnya ke your mom or your daughter atau bahkan adik kamu. Itu bisa ke orang-orang yang kamu sayang. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik, walaupun kebaikan itu gak datang ke kita dengan cepat, tapi dia akan selalu menemukan jalan itu buat balik ke kita gitu. Walaupun itu hal kecil ya. Kalau kalian aja dari hal kecil tidak bersyukur, bagaimana kebaikan itu kembali ke kalian gitu. Dengan syarat kalian harus bersyukur. Oke guys, ini sudah hampir jadi. Oh iya guys,
fun fact, aku nggak punya maskara, aku nggak punya alis ya, aku nggak punya eyeliner, jadi aku kemungkinan nggak akan pakai maskara dan nggak pakai eyeliner, nggak pakai alis. Ya apa, kita memanfaatkan yang ada. Oke, kita pakai setting spray. Oke, aku semua panis. Jadi itu sebenarnya buat kulit yang berminyak. Iya, buat kulit yang buat kulit yang kering. Nah, sedangkan kulit aku tuh berminyak. Ini kayak pakai ini tuh blonyak kan. Oh iya, I forget to gonna show you. Aku pakai lip ini cover blush ya. Ini apa sih namanya? Suicek. Aku pakai Suicek dari UMG yang shade 32N natural. Produknya OMG itu gong banget. Karena aku juga nih, aku pakai lip apa nih? Rono apa sih ini? Lip cream. Aku pakai lip creamnya OMG. Produknya OMG itu udah gagal guys. Oke, buat kalian yang nonton video ini, tolong sekali diambil pelajarannya. Jangan cuma dilihat, ditiru, dan mempraktekkan. Yang jelek tolong jangan diambil ya, biar itu menjadi dosaku saja, tapi jangan diambil. Ambil aja yang baiknya, oke? Dan aku kalau ada yang salah ada cara makeupnya, sorry, karena aku bukan MUA, aku tidak ahli makeup, dan ini aku masih belajar. Jujur nih, aku tuh tahu makeup dari temen aku yang suka makeup, dia suka banget makeup. Aku tuh masih bingung, nah, terus dia ngajarin aku sih gitu. Dikit lagi jadi guys. Ya kalian temenin aku berproses ya guys, dari nol. Love you. Aku pakai Hanasui. Lip cream dari Hanasui. Oke, ini hampir jadi. Aku udah pakai base karena aku suka punya ombre. Oh, suka-sukanya ombre guys. Jadi aku mau ombre. Jadi guys, perjalanan hidup kita itu masih panjang dan tidak boleh menyerah begitu saja, right? Di luar sana masih banyak orang-orang yang bakal lebih jahat dari orang yang kita kenal. Even sahabat kalian yang kalian bilang itu jahat, or circle dalam circle itu pasti yang lebih jahat dari itu guys. Jadi kalau cuma karena kayak gitu doang kalian nangis, aduh, jujur itu hal yang aku rasain sih. Itu hanya bagus. Cobain ya, ini iPhone ya, bagus tahu. Di kaca itu, I like so pretty. Oh my god, ini apa guys? Coret dia. Jadi
Aku ngomong apa sih? Aku lupa jadinya kan. Oke, kita transisi dulu untuk membenarkan itu. Hai Tara, karena aku tidak ada jarum guys, jadi this is my final look. Kalau misalnya ada iPhone, lagi-lagi iPhone, emang iPhone dan iPhone, tapi it's okay. This is my final look makeup. Kalau misalnya nggak pakai maskara tuh kayak aneh gitu kan ya, kayak kosong gitu matanya. Biasanya kalau aku ada event in my school, pasti aku minta itu maskara dan eyeliner with my friends. Bahkan mereka suka bawa makeup gitu kan, dan aku tuh takut banget. This is my final look makeup today. Sebenarnya aku nggak mau kemana-mana hari ini, hanya mau bikin my first video ini, the first chapter for you. Jadi kayak kita girl talk tapi sambil ngobrol, makeup sambil ngobrol itu. Ayo jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan DM aku, nanti aku jawab ya. Kita saling memotivasi saja supaya kita saling bersyukur, kita saling menerima, tidak insecure. Pokoknya kita harus saling belajar gitu ya. Aku emang belum punya pengalaman yang banyak, tapi I think pelajaran yang aku ambil sudah cukup banyak. Bukan berarti aku nggak ada pelajaran lainnya, tapi justru aku ingin sharing gimana pengalaman dan pelajaran hidup yang udah aku ambil gitu guys. Jangan lupa pantengin IG aku kalau kalian mau Q&A. Okay guys, so this is my first chapter, and then itu aja sharing-sharing kita hari ini. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye, I love you. Selamat berprogres guys.